Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farezi dengan NIM 2404 055 01 033 dari kelas 3A PKH. Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan semua anak, termasuk anak ABK, untuk belajar bersama dalam lingkungan sekolah yang sama tanpa diskriminasi. Adapun pendidikan inklusi dari para ahli UNISCO 1994 Deklarasi Salamanca adalah pendekatan yang mengakomodasi semua anak tanpa melibatkan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, dan etnik maupun latar belakang lainnya dalam satu sistem yang sama. Adapun kebijakan nasional yang pertama itu dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang berbunyi tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal ini menjadi dasar konstitusional bahwa pendidikan adalah hak seluruh warga negara tanpa membedakan suku, agama, status sosial, atau kondisi fisik dan mental. Dengan demikian, anak dengan disabilitas juga berhak mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan peserta didik lainnya di sekolah reguler. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Sisdiknas atau berbunyi tentang pendidikan diselenggarakan secara adil dan tanpa diskriminasi. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara adil dan tanpa diskriminasi serta memberikan ruang bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai kebutuhan mereka. Yang ketiga itu Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yang berbunyi tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Permendiknas ini merupakan landasan teknis utama pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia. Ia menegaskan bahwa perbedaan bukan alasan untuk memisahkan anak dari lingkungan belajar reguler. Adapun yang keempat dari kebijakan nasional yaitu Permendikbud Nomor 46 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Peraturan ini memperkuat komitmen pemerintah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang setara, adaptif, dan non-diskriminatif di seluruh wilayah Indonesia. Kemampuan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang memengaruhi aktivitas dan partisipasi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis disabilitas dibagi menjadi 5. Yang pertama itu disabilitas fisik, yaitu hambatan pada fungsi tubuh seperti tunadaksa atau amputasi yang sering memerlukan alat bantu seperti kursi roda. Yang kedua, disabilitas sensorik, yaitu gangguan pada indera seperti tunanetra dan tunarungu yang memerlukan bantuan huruf braille atau bahasa isyarat. Yang ketiga, disabilitas intelektual, yaitu keterbatasan dalam berpikir dan beradaptasi seperti pada anak tunagrahita yang membutuhkan pembelajaran sederhana dan berulang. Yang keempat adalah disabilitas mental, yaitu gangguan emosional atau psikologis seperti skizofrenia dan depresi berat yang memerlukan dukungan konseling dan lingkungan yang tenang. Yang terakhir adalah disabilitas ganda, yaitu gabungan 2 atau lebih disabilitas seperti tunarungu dan tunawicara. Pemahaman terhadap ragam disabilitas penting agar pendidik dan masyarakat dapat memberikan layanan yang sesuai, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan menghargai keberagaman setiap individu. Adapun kebijakan internasional yang pertama adalah Deklarasi Salamanca 1994 menegaskan bahwa setiap anak tanpa terkecuali memiliki hak untuk belajar bersama di sekolah reguler. Deklarasi ini menjadi dasar penting bagi perkembangan pendidikan inklusif di seluruh dunia. Isinya menekankan bahwa sekolah harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan belajar semua anak, termasuk mereka yang memiliki disabilitas atau perbedaan kemampuan, bukan sebaliknya. Tujuannya itu adalah menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keragaman dan menjamin kesempatan belajar yang setara bagi semua peserta didik. Yang kedua adalah Konferensi Anak 1989 merupakan perjanjian internasional yang menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan kesempatan berkembang secara maksimal.
Dalam konteks pendidikan inklusif, konversi ini menegaskan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pendidikan tanpa diskriminasi, serta memperoleh dukungan yang diperlukan untuk mencapai potensi terbaik mereka. Yang ketiga, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas tahun 2006 menekankan bahwa pentingnya pendidikan inklusif bagi semua penyandang disabilitas. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini, termasuk Indonesia, berkewajiban memastikan bahwa anak dengan disabilitas dapat belajar di sekolah umum bersama teman-temannya. CRPD juga menegaskan bahwa pendidikan harus menghormati keberagaman dan memberikan akses yang setara, termasuk penyediaan fasilitas, kurikulum yang fleksibel, dan guru yang terlatih dalam pendidikan inklusif. Adapun yang terakhir adalah tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs tahun 2030, khususnya tujuan keempat, berfokus pada pendidikan berkualitas dan inklusif untuk semua. Tujuan ini mengajakkan seluruh negara untuk menjamin bahwa setiap orang tanpa terkecuali memiliki akses terhadap pendidikan yang adil, bermutu, dan ramah bagi penyandang disabilitas. SDGs ini menegaskan bahwa pendidikan yang inklusif bukan hanya hak asasi manusia, tetapi juga kunci utama menciptakan masyarakat yang adil, budaya, dan berkelanjutan. Adapun penjelasan dari Index for Inclusion. Yang pertama itu menciptakan budaya inklusif, yang dimana itu menciptakan komunitas yang aman, menerima, berkolaborasi, dan merangsang, dimana setiap orang dihargai sebagai fondasi pencapaian tertinggi semua orang. Dimensi ini mengembangkan nilai-nilai inklusif bersama yang disampaikan kepada seluruh staf baru, siswa, pengurus, dan orang tua atau wali. Prinsip dan nilai dalam budaya sekolah inklusif memandu keputusan tentang kebijakan dan praktik dari waktu ke waktu di kelas, sehingga pengembangan sekolah menjadi proses yang berkelanjutan. Yang kedua adalah menyusun kebijakan inklusif, yang dimana itu keberagaman dimensi ini memastikan bahwa inklusif meresap ke dalam semua rencana sekolah. Kebijakan mendorong partisipasi siswa dan staf sejak mereka bergabung dengan sekolah, menjangkau semua siswa di wilayah tersebut, dan meminimalkan tekanan eksklusi. Adapun yang ketiga yaitu mengembangkan praktik inklusif, yang dimana itu dimensi ini mengembangkan praktik sekolah yang mencerminkan budaya dan kebijakan inklusif sekolah. Pembelajaran dirancang responsif terhadap keberagaman siswa. Siswa didorong untuk terlibat aktif dalam semua aspek pendidikan mereka, yang memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman mereka di luar sekolah. Staf mengidentifikasi sumber daya material dan sumber daya dari dalam diri satu sama lain, siswa atau orang tua wali, dan masyarakat setempat yang dapat dimobilisasi untuk mendukung pembelajaran dan partisipasi.